masih ingat betul hari itu. Bahkan aroma angin pun belum hilang dari ingatanku. Hari Selasa pagi, langit tampak bersih. Ombak di pantai selatan tak seperti biasanya. Tenang, bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Datar. Sunyi. Seperti sesuatu sedang menunggu di balik air. Bayu datang ke rumahku selepas subuh, seperti biasa. Ia membawa 2 potong tahu isi dan sebungkus kopi hitam. Kebiasaannya memang seperti itu. Mampir, duduk di bangku kayu depan rumahku, dan kami ngobrol soal hal-hal remeh. Pak Salim, saya mau coba mancing ke spot lama. Kayaknya ombak lagi jinak, katanya sambil menyulut rokok lintingan. Aku hanya mengangguk, menatap wajahnya. Ia tampak biasa saja, tapi ada sesuatu dalam senyumnya hari itu. Bukan murung, bukan juga bahagia, tapi seperti orang yang sudah pasrah, seperti orang yang akan pergi jauh dan tak kembali. Bay, hati-hati ya, jangan terlalu ke ujung karang. Angin lagi aneh, ujarku. Tenang Pak, saya cuma sebentar. Istri saya juga udah ngambek terus kalau saya kelamaan di laut, jawabnya sambil tertawa kecil. Lalu ia berdiri, mengangkat ember kecil dan gulungan tali pancing. Ia melangkah pergi. Itulah terakhir kali aku melihat punggungnya. Siang berlalu cepat. Awan mulai berkumpul. Angin berubah. Para nelayan yang tadinya nekat melaut pulang lebih awal. Tapi Bayu belum juga kelihatan. Biasanya jam 2 siang sudah pulang. Jam 4 lewat, tak ada kabar. Aku mulai gelisah. Istrinya datang ke rumahku, wajahnya cemas. Pak Salim, Bayu belum pulang. Saya udah tunggu dari tadi. Aku langsung bangkit. Kami turun ke pantai bersama beberapa warga. Kami teriak-teriak, menyisir tebing dan batuan. Di ujung karang yang paling jauh, tempat biasanya Bayu memancing, kami hanya menemukan topi lusuh miliknya tersangkut di akar pandan laut. Dan 1 sandal mengambang di genangan air asin. Tidak ada darah, tidak ada jejak kaki, hanya ombak yang makin lama makin keras menghantam. Malam itu pantai terasa berbeda. Dingin seperti kuburan, dan suara angin seperti membawa bisikan yang bukan berasal dari dunia ini. Keesokan harinya, sejak fajar menyingsing, kami mulai pencarian. Tim SAR datang, menyisir garis pantai hingga laut tengah. Perahu-perahu kecil dikerahkan. Drone pun sempat digunakan, tapi sinyalnya hilang begitu masuk ke zona karang selatan. Teknisi bilang, seperti ada gangguan, kayak ditelan kabut. Aku dan beberapa warga tetap ikut, kendati kaki sudah tak kuat. Kami turun ke batu-batu karang, memanggil nama Bayu berulang kali. Bayu, Bayu, pulang leh, istrimu nunggu di rumah. Tapi yang menjawab hanya gema suara kami sendiri dan debur ombak yang terdengar seperti tawa kecil. Tipis tapi jelas, seolah laut sedang mengolok kami. Hari ketiga, para pencari mulai ragu. Salah satu anggota tim SAR, anak muda dari kota, pucat pasi setelah malam berjaga. Katanya saat ia duduk sendiri di tenda, ia melihat bayangan wanita berkebaya emas berdiri di ujung karang. Lama. Tidak bergerak, tapi ketika didekati, menghilang begitu saja. Aku kira cuman halusinasi, Pak, katanya kepadaku dengan suara gemetar. Tapi, topi Pak Bayu tadi pagi pindah tempat, padahal semalam dikumpulkan di pos SAR. Hari kelima, laut mulai tak bersahabat. Hujan turun, angin mengamuk. Para nelayan senior bilang, sudah, mungkin laut nggak mau mengembalikannya. Hari ke-7,
pencarian dihentikan. Kesaksian Pak Salim hari ke-7 setelah Bayu hilang, kami menggelar tahlilan di rumahnya. Aku datang lebih awal, membantu mempersiapkan tikar dan menyusun kursi plastik untuk para tetamu. Rumah Bayu sempit, tapi malam itu terasa luas karena kosong. Kosong oleh kehadirannya yang biasanya ramai, celotehnya yang hangat, dan senyumnya yang menenangkan. Istrinya duduk di pojok ruangan, wajahnya pucat, mata sembab. Anak lelakinya yang masih balita terus bertanya, "Ayah kemana, Bu? Ayah mancing lama sekali ya?" Tak ada yang mampu menjawab. Malam itu, udara sangat dingin meski tak turun hujan. Angin sesekali masuk dari sela-sela dinding bambu, membawa aroma laut dan sesuatu yang lain. Seperti bau dupa yang dibakar terlalu lama, bercampur asin air laut. Ada warga yang bisik-bisik, bilang kalau angin malam itu berat. Bukan sekadar angin, tapi ikut membawa sesuatu. Aku duduk dekat jendela, menghadap ke arah barat. Dari situ biasanya terdengar debur ombak kalau malam sangat sunyi. Tapi malam itu tak ada ombak. Hanya keheningan, seperti laut ikut menunduk dalam duka. Pak Kiai memimpin doa. Suaranya berat, penuh harap, namun di sela-sela bacaannya, beberapa ibu mulai terisak. Tangis lirih menyebar ke sudut ruangan, lalu satu persatu mulai pecah, seperti banjir yang tak bisa dibendung. Bukan cuma keluarga yang menangis, warga pun larut dalam kehilangan. Bayu bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai pemuda baik, pekerja keras, jujur, dan selalu ringan tangan. Kalau ada rumah bocor, Bayulah yang naik atap. Kalau ada tetua yang susah angkat galon air, Bayulah yang bantu, walau tak pernah diminta. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya selalu terasa. "Pak Salim," bisik seorang ibu yang duduk di sebelahku. "Kenapa ya, orang sebaik itu yang diambil laut?" Aku tidak menjawab, karena dalam hatiku sendiri, aku juga bertanya-tanya hal yang sama. Ketika doa ditutup dengan kalimat Al-Fatihah untuk almarhum Bayu bin Suwarno, seluruh tubuhku merinding. Kata almarhum itu terdengar terlalu cepat, terlalu berani. Karena jasadnya belum ditemukan. Tapi begitulah di desa kami. Jika laut sudah diam selama 7 hari dan nama seseorang tidak lagi dijawab oleh pantai, maka orang itu dianggap telah pergi dan laut dalam diamnya sudah menyimpannya. Tapi malam itu, entah kenapa, aku merasa Bayu belum benar-benar mati. Dan ternyata, aku tidak salah. Kesaksian Pak Salim Bayu itu seperti anakku sendiri. Sejak kecil dia sudah sering main di rumahku, kadang malah ikut tidur di beranda waktu listrik mati. Bapaknya, almarhum Suwarno, dulunya nelayan tangguh, tapi meninggal karena serangan jantung waktu Bayu masih belasan tahun. Sejak itu, Bayu berubah dari bocah ceria menjadi laki-laki yang cepat dewasa. Pagi sekolah, sore ikut angkat jaring. Malam bantu ibunya jualan gorengan. Tapi, yang paling aku ingat dari Bayu, ia tak pernah mengeluh. Mulutnya selalu ringan untuk senyum. Kalau kita capek, Bayu masih sempat bercanda. Kalau kita marah, Bayu justru ngajak ngopi. Banyak anak muda sekarang nyari hidup ke kota. Bayu tetap bertahan di desa, katanya. Laut ini yang ngasih makan saya dari kecil. Masa saya tinggalin? Dia juga bukan orang yang banyak bicara soal agama, tapi hatinya bersih. Kalau ada orang sakit, Bayu yang duluan datang bantu. Kalau ada warga bangun rumah, Bayu paling rajin gotong batu.
Pernah satu waktu, si Parjo jatuh dari perahu, hampir tenggelam. Bayu nyemplung, tak pikir panjang, dan menariknya ke darat sambil napasnya ngos-ngosan. Masih terngiang suara tawanya yang khas, sedikit berat, dan kadang seperti menahan sesuatu. Aku curiga sejak dulu hidupnya penuh beban, tapi dia tak pernah menunjukkan. Terakhir kali kami duduk bareng di warung kopi, Bayu sempat bilang pelan, "Pak Salim, Bapak pernah merasa kayak dunia ini cuma numpang lewat?" Aku waktu itu cuman senyum, tak paham arah pikirannya. "Kita ini kayak cuma singgah, Pak. Saya rasa ada dunia lain yang lebih nyata dari yang kita injak sekarang," katanya sambil memandangi laut jauh di ujung cakrawala. Andai saja saat itu aku lebih peka. Andai saja aku tahu itu adalah panggilan, bukan kalimat biasa, tapi tanda bahwa laut sedang memanggilnya pulang, bukan untuk sekadar tenggelam, tapi dibawa ke dunia lain yang tidak pernah bisa benar-benar kita mengerti. Kini, saat aku memandangi ombak yang datang dan pergi, aku merasa laut sudah mengambil satu cahaya dari desa ini. Dan meski nanti Bayu dikembalikan, aku tahu yang kembali bukan lagi Bayu yang sama. Dikisahkan oleh Pak Salim hari itu, angin pantai berhembus lembut. Aku sedang duduk di beranda rumah, mencoba mengusir rasa sedih yang tak pernah hilang. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari arah karang sebelah barat desa. "Pak, Pak, ada orang ditemukan di karang!" teriak seorang pemancing muda, Joko, yang sering kami kenal. Aku dan beberapa warga berlari ke tempat dia berdiri, di antara bebatuan karang yang tajam dan licin. Di sana, di sela-sela batu, tergeletak sosok pria yang tampak lemah, hampir tak bernapas. Tubuhnya basah, tapi anehnya, kulitnya terlihat terlalu bersih, seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi, bukan seperti orang yang hilang dan terapung-apung di laut selama 40 hari. Aku menunduk, memeriksa lebih dekat. "Bayu," suaraku hampir tak terdengar. Dia membuka matanya perlahan, tapi matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat di depan kami. Tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Aku, Bayu," suaranya serak, hampir seperti bisikan. Namun suaranya sangat lemah, dan napasnya tersengal-sengal. Kami langsung mengangkatnya perlahan, hati-hati agar tak melukai tubuhnya yang rapuh. Joko bergegas memanggil warga lain, meminta bantuan untuk membawa Bayu ke rumah sakit. Bagaimana bisa dia hidup selama 40 hari? Gumam seorang warga dengan suara gemetar. Aku hanya bisa menatap ke langit, mencari jawaban yang tak mungkin kudapatkan. Saat itulah aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bayu bukan lagi pria yang kami kenal. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Dikisahkan oleh Pak Salim, begitu Bayu tiba di rumah sakit, aku ikut mendampingi. Dokter dan perawat tampak bingung. Bayu tidak luka parah, tidak ada tanda-tanda dehidrasi yang biasanya muncul pada korban yang terdampar lama di laut. "Ini aneh," kata dokter muda sambil memeriksa tanda vitalnya. Tubuhnya lemah, tapi organ-organ vitalnya hampir sempurna. Bahkan kadar gula dan elektrolitnya normal. Sepertinya dia baru saja bangun dari tidur panjang. Aku berdiri di samping ranjang, menatap wajah Bayu yang tertutup keringat dingin. Matanya yang dulu cerah dan penuh semangat, kini kosong,
seperti orang yang tidak pernah benar-benar hadir di dunia ini lagi. Istrinya menangis, memegang tangan Bayu dengan erat. "Sayang, kamu sudah pulang." Bayu membuka mulutnya perlahan, suaranya serak, tapi tetap terdengar jelas. "Aku sudah pergi jauh, tapi aku kembali." Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi matanya tidak mengikuti. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu membuatnya hidup. Para dokter saling bertukar pandang. Ada kegelisahan di antara mereka, seolah mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan ilmu kedokteran. Aku pun merasakan hal yang sama. Meskipun Bayu sudah kembali ke dunia kami, aku tahu dalam dirinya ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum selesai, sesuatu dari dunia yang lain. Dikisahkan oleh Pak Salim setelah pemeriksaan dan observasi selama beberapa hari di rumah sakit, Bayu akhirnya diperbolehkan pulang. Warga menyambutnya dengan campuran haru dan was-was. Semua berharap ia kembali seperti dulu. Namun aku langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bayu tak lagi seperti dirinya sendiri. Kulitnya, aku tak pernah lihat kulit manusia sekilat dan sebersih itu, terutama setelah bertahan di laut selama 40 hari. Kulitnya seperti porselen, halus dan bercahaya, tanpa cacat sedikit pun. Aku sempat mendekat saat ia duduk di beranda rumahnya. Di punggungnya, samar-samar, terlihat pola aneh, seperti ukiran pusaran air yang berputar-putar, seolah ada sesuatu yang tertanam di dalam dagingnya. Istrinya memandang dengan mata sembab, air matanya mengalir bukan karena bahagia, tapi karena ketakutan yang gelam. "Bayu, apakah kau benar-benar pulang?" tanyanya lirih. Bayu hanya diam. Matanya menatap kosong ke arah laut, tanpa sepatah kata. Sejak hari itu, ia jarang bicara. Bahkan dengan keluarganya sendiri, ia tampak jauh, seperti orang yang terperangkap di dunia lain. Kami semua mulai bertanya-tanya, apakah Bayu benar-benar kembali dari laut, atau ada sesuatu yang mengikuti dan menempel padanya, sesuatu yang gelap dan tak terlihat. Dikisahkan oleh Pak Salim malam itu, udara terasa begitu sunyi. Warga desa berkumpul di rumah Bayu, seolah ada firasat yang memanggil kami semua. Aku duduk paling dekat di samping Bayu, menunggu saat dia mau berbicara. Dia menatap kosong ke arah jendela, kemudian menoleh pelan ke arah kami. "Terima kasih sudah datang, Anen. Aku ingin bercerita." Suaranya bergetar, tangan-tangannya tak berhenti gemetar, seperti tubuhnya belum bisa sepenuhnya mengendalikan dirinya. Aku terseret arus," katanya, "tapi bukan sekadar hanyut di laut. Aku dibawa ke suatu tempat yang aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Matanya menatap ke depan, seolah melihat bayangan yang hanya dia sendiri yang bisa lihat. Aku dibawa ke sebuah kerajaan yang sangat megah. Besar sekali, lebih besar dari desa kita atau kota terdekat. Bangunannya berkilau, bercahaya, dengan warna emas yang hangat. Tapi yang paling aneh, semua wanita di sana, mereka cantik sekali. Kulit mereka putih, bersih, dan mereka semua memakai kebaya coklat keemasan dengan selendang kuning. Warga di ruangan itu mulai terdiam. Ada yang menahan napas, ada yang menatap tajam ke Bayu. Aku dibawa ke hadapan seorang ratu, wanita yang sangat cantik, yang aku yakin belum pernah kulihat wanita secantik dia. Bayu melanjutkan. Suaranya semakin pelan. Dia menawarkan aku untuk tinggal di sana, mengabdi padanya.
Tangan Bayu makin gemetar, dadanya naik turun cepat. Ratu itu mengajakku berkeliling kerajaan, menunjukkan segala kemegahan. Dia berjanji akan memberiku istri dari pelayannya, yang juga cantik-cantik. Tapi Bayu terdiam, seolah menelan sesuatu yang sangat pahit. Aku melihat semua kursi, meja, patung, dan pelayan di sana. Mereka bisa berbicara, dan mereka semua punya wajah manusia. Ratu bilang mereka itu pengabdinya, orang-orang yang dulunya mencari kekayaan, kekuasaan, dan tahta. Mereka rela menjadi tumbal demi ratu itu. Suaranya hampir berbisik sekarang. Tapi mereka tersiksa. Mereka menangis, merintih, meraung, terperangkap dalam penderitaan abadi. Ratu bilang mereka akan terus seperti itu sampai kiamat, masuk neraka tanpa akhir. Bayu memejamkan mata, menggenggam erat tanganku yang sejak tadi menggenggam tangannya. Aku tidak mau seperti itu. Aku minta dilepaskan. Dan ratu itu melepaskanku. Aku menatap wajahnya, penuh rasa iba dan takut. Bayu telah kembali, tapi Bayu yang dulu telah hilang. Malam itu, kami semua terdiam, mengerti bahwa yang kami hadapi bukan sekadar pria yang hilang di laut, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Dikisahkan oleh Pak Salim malam itu, Bayu mulai membuka lembaran yang paling gelap dari kisahnya. Dia menatap langit-langit, suaranya pelan, seperti sedang berusaha mengingat sesuatu yang menyakitkan. Aku ingat saat aku terseret arus, katanya. Tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Aku tidak tenggelam. Aku masuk ke dalam sesuatu yang seperti pusaran air besar, bercahaya lembut. Bukan air biasa, tapi seperti cairan yang hidup. Tubuhnya menggigil, matanya kosong menatap jauh ke dalam dirinya sendiri. Aku tidak bisa bergerak. Rasanya seperti melayang, bukan di air, tapi di ruang yang sunyi, sangat sunyi dan berat. Dadaku sesak, seperti ada tekanan yang terus-menerus menekan sampai aku hampir tak bisa bernapas. Kami semua terdiam. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, seperti ikut menahan napas bersama Bayu. Aku tidak melihat apa-apa, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang besar dan gelap mengawasi aku. Tapi ada juga cahaya yang sangat hangat dan indah. Aku merasa seperti berada di antara dua dunia. Di sana, aku tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa merasakan takut, sendirian, dan bingung. Rasanya seperti terperangkap di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aku mencoba menggenggam tangannya lebih erat. Bayu, kau kuat. Kau masih bersama kami sekarang. Bayu mengangguk pelan, tapi matanya tetap kosong, seperti belum benar-benar kembali. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di dalam pusaran itu, lanjutnya. Tapi saat aku sadar, aku sudah berada di depan kerajaan itu. Kerajaan yang megah dan menakutkan. Dikisahkan oleh Pak Salim, Bayu bercerita, saat kesadarannya kembali, ia sudah berada di sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bayu, ceritakan pada kami, seperti apa tempat itu? Aku bertanya dengan suara pelan. Dia menghela napas dalam. Matanya mulai berkilat seperti mengingat sesuatu yang sangat kuat. Tempat itu megah sekali, seperti istana, tapi bukan dari batu atau kayu. Semuanya berkilauan, berwarna emas dan perunggu.
memancarkan cahaya hangat yang tidak menyilaukan. Udara di sana begitu hening, tapi tidak terasa kosong. Malah seolah ada kekuatan besar yang menyelimuti seluruh tempat itu. Bayu menatap kami satu persatu, suara yang tadinya serak kini sedikit lebih tegas. Di sana, aku disambut oleh para wanita. Mereka semua sangat cantik, wajah mereka putih bersih, kulit halus seperti porselen. Mereka memakai kebaya coklat keemasan dengan selendang kuning yang melingkar di bahu. Aneh sekali, mereka tidak pernah bicara. Tapi tatapan mereka, aku merasa seperti jiwaku tertarik dan dipikat. Seperti aku tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Bayu menggambarkan bagaimana para wanita itu bergerak dengan anggun, seperti menari tanpa suara, dan bagaimana tiap gerak-gerik mereka membiusnya. Aku merasa sangat asing, tapi juga tak mampu melawan. Ada rasa takut, tapi juga rasa ingin tahu yang tak bisa kuhentikan. Aku mencoba membayangkan tempat itu, tapi kata-kata Bayu terlalu berat dan penuh misteri. Rasa sunyi di sana bukan seperti sunyi yang tenang. Itu sunyi yang membuatmu merasa sendirian selamanya, sekaligus terikat pada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Malam itu, kami semua terdiam, merasakan getaran aneh di udara, seolah kerajaan itu ikut hadir di ruangan kecil itu. Dikisahkan oleh Pak Salim, Bayu menghela napas panjang, matanya menatap kosong seperti kembali ke saat-saat itu. Aku dibawa ke ruang yang lebih besar, lebih megah dari yang aku bayangkan, katanya. Di sana dia berdiri, sang ratu. Aku tak bisa jelaskan bagaimana wajahnya. Sempurna, tapi bukan sempurna yang membuatmu tenang. Justru, ada sesuatu yang menusuk jiwa saat aku melihatnya. Senyumnya, seolah bisa menembus hatimu, memikat tapi sekaligus menakutkan. Bayu menunduk sejenak, lalu melanjutkan. Dia berbicara dengan suara lembut, tapi ada kekuatan yang tak bisa kuabaikan di dalamnya. Dia menawarkan aku tempat di kerajaan itu, jadi pelayannya. Bukan hanya itu, dia menjanjikan aku istri dari pelayannya yang katanya cantik-cantik dan setia. Seperti hadiah agar aku mau tinggal dan mengabdi padanya. Aku menatap wajah Bayu yang mulai menunjukkan kegelisahan yang dalam. Aku bingung. Rasa takut dan keinginan untuk pulang berperang di dalam diriku. Tapi ratu itu membuat tawarannya terdengar sangat menggoda. Dia menarik napas dalam dan menambahkan, aku merasa seperti terperangkap dalam janji yang tak bisa kutolak. Kami semua terdiam, merasakan beratnya beban yang dipikul Bayu. Itu bukan tawaran biasa, tapi jebakan yang mematikan. Dikisahkan oleh Pak Salim, Bayu memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat detil yang paling mengerikan. Ratu itu membawaku berkeliling istana. Bayu mulai bercerita dengan suara berat, dan aku melihat sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku melihat kursi-kursi di ruang tamu besar, tapi mereka bergerak. Ada wajah-wajah di sandarannya, wajah manusia yang tampak kesakitan. Mereka menangis, air mata seperti darah yang mengalir dari mata mereka. Meja-meja juga, mereka menjerit pelan saat aku melewatinya. Suara mereka seperti tangisan yang memohon dilepaskan dari penderitaan abadi. Bayu menunduk, tangannya menggenggam erat ujung baju. Dan patung-patung, mereka bukan patung biasa. Mereka berkedip, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan dan kesedihan. Aku mendengar suara-suara mereka menyapaku dengan lirih, memohon pertolongan,
Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ratu itu hanya tersenyum dingin, berkata, "Mereka adalah pengabdiku. Mereka yang dulu menggadaikan jiwa demi kekuasaan dan kekayaan. Sekarang mereka menjadi abadi dalam penderitaan." Bayu terdiam, wajahnya memucat, matanya menatap kosong. Aku merasa mereka semua terperangkap dalam neraka dunia lain, dan tidak ada harapan untuk mereka. Suasana di rumah kami berubah sunyi. Semua yang mendengar cerita Bayu merasakan getaran kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Dikisahkan oleh Pak Salim, Bayu mulai bercerita tentang pengungkapan paling mengerikan yang dia terima dari Sang Ratu. Sang Ratu berhenti di tengah ruang besar yang penuh dengan benda-benda hidup itu, kata Bayu pelan. Dia menatapku dengan tatapan yang dingin dan berkata, "Aku menahan napas, menunggu kata-katanya. Mereka semua adalah tumbal manusia yang dulu menggadaikan jiwa demi kekayaan, kekuasaan, tahta, dan harga diri. Mereka datang padaku dengan janji setia dan pengabdian, mencari dunia yang gemerlap tanpa akhir." Bayu mengusap wajahnya yang pucat. Sebagai balasan, mereka dikutuk menjadi bagian dari kerajaan ini. Benda yang hidup selamanya terperangkap sebagai abdi. Kursi yang kau duduk, meja yang kau sentuh, patung yang kau kagumi, semuanya membawa wajah manusia yang tersiksa. Suara Bayu bergetar saat melanjutkan. Sang Ratu mengatakan, mereka akan tetap seperti itu sampai kiamat, tanpa harapan pembebasan. Mereka adalah peringatan bagi siapapun yang berani melanggar janji sucinya. Bayu terdiam, menunduk dalam kesedihan yang dalam. Aku bisa mendengar tangisan mereka, jeritan mereka yang tak pernah berhenti. Itu membuat hatiku hancur. Kami semua terdiam, merasakan beratnya beban itu turun ke jiwa kami. Ini bukan hanya kisah hantu biasa, tapi kutukan jiwa yang abadi. Dikisahkan oleh Pak Salim, Bayu menatapku dengan mata yang masih dipenuhi bayang-bayang mimpi buruk. Saat aku berjalan, melewati salah satu meja tua, katanya, aku mendengar bisikan sangat lirih, hampir seperti suara angin, tapi jelas sekali. Aku menunggu dengan tegang. Meja itu berkata padaku, "Lari. Kalau belum bersumpah, kau masih bisa pergi." Bayu mengusap pelipisnya yang berkeringat dingin. Saat itu, aku mulai sadar, aku bukan tamu kehormatan di kerajaan itu. Aku hanyalah calon tumbal yang hampir terikat janji. Suasana ruangan kami berubah dingin. Semua yang hadir bisa merasakan getaran takut yang menjalar di udara. Aku tahu kalau aku menolak sumpah itu, mungkin aku akan menjadi seperti mereka, tersiksa selamanya. Bayu menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Tapi aku juga takut kalau aku melarikan diri, aku takkan pernah kembali ke dunia nyata. Aku menggenggam tangannya erat. "Kau harus kuat, Bayu. Kau harus melawan." Dia mengangguk pelan, tapi ketakutannya jelas terpancar di wajahnya. Dikisahkan oleh Pak Salim, Bayu melanjutkan ceritanya dengan suara yang mulai melemah, seolah energi hidupnya tersedot oleh kenangan itu. "Ratu membawaku ke sebuah ruangan yang berbeda," katanya. Ruangan yang dingin dan gelap, penuh dengan jeritan yang berasal dari lantai dan dindingnya. Aku bisa mendengar bagaimana napasnya terengah. Aku melihat sebuah cermin besar yang memantulkan wajah-wajah manusia yang menjerit dari dalamnya. Wajah-wajah itu penuh penderitaan. Air mata mengalir deras dari mata mereka, dan suara mereka berbaur menjadi jeritan yang menyayat hati. Bayu menunduk. Mereka memohon padaku, memohon agar aku tidak memilih untuk tinggal di sana.
agar aku melarikan diri sebelum sumpah itu mengikatku selamanya. Suara jeritan itu masih bergema di telingaku, dan aku merasakan dinginnya ruangan itu melalui cerita Bayu. Aku berdiri di sana, terjebak antara janji dan kebebasan. Aku tahu, kalau aku memilih tinggal, aku akan menjadi seperti mereka, terperangkap dalam penderitaan abadi. Dia menutup matanya. Aku tak bisa membayangkan kengerian itu, tapi aku tahu aku harus memilih jalan yang benar. Dikisahkan oleh Pak Salim Bayu menghela napas panjang. Suaranya bergetar saat melanjutkan kisahnya. Di ujung ruangan itu, ada sebuah patung raksasa, katanya. Tubuhnya terbuat dari batu yang berkilau gelap, tapi yang paling menakutkan adalah matanya. Aku melihat matanya perlahan terbuka, seperti hidup. Dan dengan suara berat yang dalam, patung itu berkata padaku, "Pulanglah, belum terlambat." Aku merasakan ketegangan di udara saat Bayu berhenti sejenak, seperti menahan rasa takutnya sendiri. Lalu matanya menutup kembali, dan patung itu membatu seperti sebelumnya. Katanya sambil menatap kosong ke depan. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku merasa seperti diberi kesempatan kedua, tapi juga tahu itu bukan hadiah, itu peringatan. Aku menggenggam tangan Bayu erat. Itu tanda, Bayu. Kau harus pilih dengan hati. Dia mengangguk pelan, tapi wajahnya masih pucat dan cemas. Dikisahkan oleh Pak Salim Bayu menatap dalam ke arah sang ratu dengan tekad yang mulai menguat. Aku bilang padanya, "Aku menolak," kata Bayu dengan suara serak. "Aku tidak mau menjadi abdi kerajaan itu." Aku bisa merasakan getaran ketegangan saat dia melanjutkan. Wajah ratu berubah, tidak marah dengan suara keras, tapi dingin. Matanya seperti dua lubang kosong yang menyimpan kegelapan tanpa akhir. Dia berkata dengan nada yang dingin dan penuh ancaman, "Kau belum menyerahkan jiwamu, maka pergilah sekarang. Tapi ingat, jika kau kembali, takkan ada jalan keluar lagi. Tak ada ampun." Bayu menggenggam tangan kami. Aku bisa merasakan ancaman itu seperti belenggu di dadaku. Tapi aku tahu aku harus memilih kebebasan, bukan perbudakan. Kami semua terdiam. Beratnya kata-kata sang ratu terasa menekan ruang itu seperti kabut gelap. Dikisahkan oleh Pak Salim Bayu memejamkan mata, mengingat kembali saat ia kembali ke dunia nyata. Aku terbangun dengan dingin yang menusuk tulang, katanya. Tubuhku tergeletak di sela-sela batu karang yang tajam. Aku gemetar hebat, tapi aku masih hidup. Aku memperhatikan bagaimana suaranya menjadi lirih, penuh kehati-hatian. Tapi yang paling membuatku takut, aku tahu. Pintu itu belum tertutup rapat. Seperti ada sesuatu yang masih mengawasi, menunggu aku kembali. Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke arah kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa aku tidak benar-benar bebas. Suasana hening sejenak, kami semua terdiam dalam rasa takut yang mengendap. Dikisahkan oleh Pak Salim Bayu pulang ke rumah, tapi dia bukan pria yang dulu kami kenal. Aku perhatikan dia tak pernah lagi pergi ke laut. Aku bercerita. Malam-malam tertentu, dia duduk lama di depan jendela, menghadap ke arah laut yang gelap. Bayu membakar kemenyan di sudut rumahnya, sambil membaca sesuatu dalam bahasa yang aku tak pernah mengerti. Matanya kosong, tapi penuh ketegangan. Aku yakin sebagian jiwanya masih tertinggal di kerajaan itu. Aku berkata pelan. Dia hidup di antara dua dunia, tapi tak benar-benar kembali. Kami warga kampung hanya bisa mendoakannya,
berharap dia kuat menghadapi apapun yang masih mengikatnya. Dikisahkan oleh Pak Salim, Pak Salim, yang menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri, menutup kisah ini dengan penuh keyakinan. Bayu bukan hanya pria biasa. Aku melihat matanya yang dulu penuh semangat, kini menyimpan rahasia dunia lain yang tak bisa aku jelaskan. Sering, saat Bayu tidur, aku mendengar suara-suara lirih, seperti rintihan yang datang dari dalam dirinya. Suara yang tak berasal dari dunia kita. Aku bersumpah, ini bukan dongeng. Aku ada di sana saat semua ini terjadi. Aku mendengar dan melihat semuanya. Dan sampai sekarang, jika malam terlalu sunyi dan angin berhembus dari arah laut, aku masih kadang mendengar bisikan yang memanggil namanya. Seperti dia belum benar-benar pergi, dan mungkin memang tidak akan pernah pergi. Aku menatap laut yang gelap, menyesali nasib sahabatku yang terperangkap di antara dua dunia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah nyata yang penuh misteri dan kegetiran tentang Bayu, pria yang terjebak antara dunia manusia dan kerajaan gaib Laut Selatan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa ada batas yang tak terlihat antara dunia kita dan dunia lain, dan terkadang keberanian untuk memilih kebebasan adalah hal terberat yang harus kita lakukan. Kalau kamu merasa cerita ini menakutkan sekaligus memilukan, jangan lupa untuk beri like dan share supaya lebih banyak orang tahu kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Jaga selalu diri dan hati kalian, terutama saat menatap laut malam yang sunyi, karena mungkin ada sesuatu yang masih mengawasi